Kebayang nggak sih kalau lagu anak-anak yang simple itu ternyata bisa jadi kunci buat seorang bayi ngucapin kata pertamanya? Hah? Kelihatannya emang kayak dongeng ya, tapi ternyata sains tuh mulai nemuin hubungan yang wah benar-benar nggak terduga antara musik dan bahasa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya coba? Sesuatu yang kita anggap cuma hiburan, musik, kok bisa punya peran sepenting itu dalam salah satu pencapaian terbesar manusia, yaitu ya belajar ngomong. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi, petunjuk pertamanya datang dari sebuah studi di University of Washington. Mereka nemuin kalau bayi-bayi yang ikutan sesi main musik, dan ini penting ya, mereka aktif main bukan cuma dengerin doang, otak mereka itu jadi lebih jago nangkap pola. Dan yang paling keren, kepekaan ini tuh bukan cuma buat pola musik, tapi juga buat pola dalam omongan orang. Nah, ini dia petunjuk besar pertama kita. Oke, jadi ini ngebawa kita ke sebuah pencarian nih. Kalau emang ada hubungannya, di mana letaknya? Apa jangan-jangan di dalam otak kita ada semacam area musik bahasa yang tersembunyi? Yuk kita gali lebih dalam. Dan ternyata, jawabannya mungkin nggak sesimpel itu. Hipotesis utamanya justru bilang kalau otak tuh di tahap awal nggak kaku-kaku banget misahin keduanya. Malah sebaliknya, otak kita itu pakai satu toolkit universal yang sama buat ngolah semua jenis pola. Mau itu urutan nada di lagu, atau urutan suara dalam kalimat, ya alatnya itu-itu juga. Nah, ngomongin soal toolkit universal tadi, yuk kita bongkar isinya dan lihat alat utamanya. Percaya deh, konsep ini kayaknya bakal ngubah cara kita mandang proses belajar. Alat ini namanya pemenggalan atau kalau istilah kerennya chunking. Intinya gini, ini tuh kemampuan super otak kita buat ngambil aliran data yang kelihatannya acak kayak suara atau gambar, terus secara otomatis nemuin bagian-bagian mana yang sering muncul barengan. Nah, bagian-bagian itu terus dikelompokin jadi satu potongan yang punya arti. Nah, slide ini nunjukin idenya dengan jelas banget. Coba bayangin deh, buat seorang bayi, dunia tuh awalnya kedengeran kayak baris yang di atas. Cuma aliran suara aja, nyambung terus, nggak ada putusnya. Lewat proses chunking atau pemenggalan tadi, otak mulai nemuin batas-batasnya. Di mana satu kata selesai dan kata berikutnya mulai, atau di mana satu frase musik berhenti. Otak belajar nemuin spasinya sendiri. Oke, ini kan teori yang menarik banget ya. Tapi gimana cara ngetesnya? Nah, para peneliti ini pintar. Mereka beralih ke sesuatu yang bisa mereka ajarin dan amati dengan teliti. Sebuah otak digital. Kenalin, ini TriAx2. Ini tuh model komputasi yang emang dirancang khusus buat niruin cara otak kita melakukan chunking. Jadi para ilmuwan ini bisa ngasih dia aliran data, mirip kayak bayi yang lagi dengerin dunia di sekitarnya, dan ngelihat apa sih yang dipelajari sama model ini cuma dengan cara nemuin pola-pola yang berulang. Nah, disinilah bagian cerdasnya. Para peneliti ini nggak ngajarin modelnya nada-nada spesifik kayak do, re, mi. Kenapa coba? Soalnya sebuah lagu kan tetap lagu yang sama walaupun dinyanyiin dengan kunci nada yang beda. Yang paling penting itu justru pola naik turunnya nada, atau yang kita sebut interval. Dan ini dia cara mereka menerjemahkan musik ke bahasa yang dimengerti komputer. Setiap lompatan dari satu nada ke nada berikutnya diubah jadi angka. Kalau naik 2 seminada, jadi +2. Kalau turun 5 seminada, ya jadi -5. Inilah intisari atau DNA dari sebuah melodi. Oke, eksperimennya pun dimulai. Model Trax 2 ini disuruh dengerin berulang kali lagu anak-anak Prancis yang simple, yang emang penuh sama pola-pola yang jelas dan gampang ditebak. Tanpa dikasih tahu apa itu lagu atau kata, kira-kira apa ya yang bakal disimpulin sama otak digital ini? Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, hasilnya. Apa yang ditemuin para peneliti dari otak digital ini ngasih kita 3 petunjuk yang luar biasa banget buat mecahin misteri kita di awal tadi. Petunjuk besar yang pertama, ternyata model ini nggak cuma ngehafal urutan interval. Dia mulai ngerti soal bentuk atau kontur dari melodi, pola umum dari naik dan turunnya nada. Nah, ini yang keren banget dari visual di slide ini. Lihat deh, setiap titik itu mewakili satu frase musik pendek. Perhatiin gimana modelnya secara otomatis ngelompokin semua frase yang polanya naik-naik di satu tempat, dan frase naik turun di tempat lain. Gila kan? Ini mirip banget sama cara kita, manusia, ngerasain kemiripan antara dua melodi yang beda. Petunjuk kedua nunjukin sesuatu yang lebih gila lagi. Model ini ternyata bisa menggeneralisasi apa yang udah dia pelajarin. Pengetahuan yang dia dapat dari lagu anak-anak yang simple ternyata bisa dia pakai buat ngertiin sesuatu yang jauh lebih rumit. Buat ngetesnya, para peneliti ngasih musik dari Bach yang jelas-jelas nggak pernah dia dengerin sebelumnya. Dan hasilnya,
Lihat deh di grafik ini. Model yang belum dilatih, tingkat kesalahannya tinggi. Tapi model yang udah diasah pakai lagu anak-anak, tingkat kesalahannya turun drastis, kurang dari setengahnya. Ini bukti kalau dia nggak cuma ngehafal, tapi bener-bener belajar prinsip dasar dari pola musik. Dan ini dia, petunjuk ketiga. Yang ini mungkin paling aneh, tapi justru paling penting. Model ini nunjukin sebuah bias kognitif yang spesifik banget. Ternyata, dia lebih gampang ngenalin bagian akhir dari sebuah pola musik daripada bagian awalnya. 90%. Angka ini benar-benar bikin kaget. Dalam 90% kasus, model ini lebih ingat sama bagian akhir dari sebuah frase musik. Dan ini dia kuncinya. Bias yang sama persis, yaitu fokus ke bagian akhir pola, ternyata juga ditemuin pada bayi manusia waktu mereka belajar bahasa. Otak digital dan otak bayi bikin kesalahan yang sama. Wah, ini sih bukan kebetulan lagi. Oke, sekarang yuk kita sambungin semua benang merahnya. Dengan semua petunjuk ini di tangan, kita akhirnya bisa jawab pertanyaan di awal tadi dengan gambaran yang jauh lebih utuh. Jadi, ini dia jawabannya. Musik itu ngebantu bayi ngomong bukan karena ada sihirnya, tapi karena musik itu ibaratnya gym yang sempurna buat otak. Ritme dan polanya yang jelas, yang diulang-ulang, itu ngasih latihan yang ideal banget buat mekanisme chunking universal di otak. Dan mekanisme yang sama persis inilah yang nantinya bakal dipakai si bayi buat ngerjain tugas yang jauh lebih susah. Nemuin mana kata, mana bukan, di tengah obrolan orang yang cepat dan kadang gak jelas. Kutipan dari para penelitinya sendiri ngerangkum semuanya dengan sempurna. Mereka bilang, apa yang kita lihat ini adalah bukti adanya sebuah mekanisme pemenggalan dan pengelompokan umum, yang jadi dasar nggak cuma buat memproses kata atau gambar, tapi juga buat memproses melodi. Satu alat untuk semua. Dan ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir yang bikin penasaran. Penemuan ini nunjukin betapa terhubungnya semua kemampuan kita. Jadi, kalau musik aja bisa ngelatih otak buat berbahasa, kira-kira koneksi tersembunyi apa lagi ya yang sebenarnya ada di dalam arsitektur otak kita yang luar biasa ini yang masih nunggu buat ditemuin.